Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Senang sekali saya secara pribadi menyapa saudara-saudara sekalian dalam edisi Renungan Harian Keluarga Gemim Jemaat Maranatha Pastaten di hari Rabu 21 Agustus tahun 2024. Kita percaya hari ini kita semua boleh menikmati kehidupan di dalam anugerah berkat Tuhan. Maka kita semua diajarkan untuk terus bersyukur dan berterima kasih bahwasanya Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang sangat baik. Ia memperkenankan kita semua menikmati hari ini dengan segala pengharapan biarlah Dia Tuhan yang akan terus memberkati kita dan seisi keluarga kita. Maka kita di hari ini membutuhkan firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah firman ini akan mengisi relung hati kita yang paling dalam segenap komitmen bahwa kita akan hidup di dalam kebenaran firman. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi ketika kami boleh menikmati hari yang baru ini dengan segenap sukacita dan kegembiraan sebagai umat Allah menyambut dan menerima berkat di dalam Engkau. Maka setiap kami terus mau mencari Engkau dalam komitmen untuk terus membangun kesetiaan dan ketaatan, melakukan apa yang benar di hadapan-Mu, sehingga tidak sia-sia kami menjalani kehidupan, tetapi betul-betul kehidupan yang kami jalani ada hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Ketika kami datang beribadah di saat ini, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Maka kiranya Engkau mengasihani kami, mengampuni kami, melayakkan kami, untuk kami datang menikmati persekutuan kasih di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kiranya menuntun dan mengarahkan setiap langkah hidup kami, supaya kami tetap ada di dalam kebenaran dan hidup di dalam takut akan Engkau. Kami percaya hidup kami berlimpah dengan ungkapan syukur untuk menikmati persekutuan kasih beribadah di saat ini. Ini doa kami Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini yang memberkati kita semua dalam kitab Yeremia, pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bagian bacaan firman Tuhan hari ini mengangkat tema bertambah banyak dan jangan berkurang. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, realitas yang ada saat ini berhubungan dengan statistik gereja. Orang Kristen semakin berkurang dari segi jumlah. Penyebabnya antara lain angka kematian lebih tinggi dari angka kelahiran. Warga gereja yang menopang program pemerintah yakni Keluarga Berencana atau KB dengan slogan doa anak cukup. Di lain pihak ada orang yang memilih untuk tidak kawin karena rutinitas kerja dan alasan lainnya. Ada keluarga yang bersepakat untuk memiliki anak 1, 2 saja dengan alasan ekonomi atau tidak cukup. Kebutuhan semakin tinggi. Dan karena kesibukan kerja. Nah, saudara, selain itu persoalan dan masalah rumah tangga menjadi salah satu alasan yang menghambat untuk memiliki anak lebih dari 2. Sebagai pertimbangan, data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri mencatat penduduk Sulawesi Utara yang beragama Kristen sebanyak 1,67 juta jiwa pada tahun 2021, dan total penduduk yang mencapai 2,66 juta jiwa, yakni 62,98%. Berdoalah ini bisa diartikan jadilah pendoa yang sungguh-sungguh dan terus-menerus untuk kota dan bangsa tempat mereka tinggal, sebab kesejahteraannya adalah juga kesejahteraan umat Israel. Dan saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesejahteraan hidup menjadi kerinduan setiap keluarga untuk mendapatkan dan menikmatinya. Walaupun saat ini ada banyak persoalan dan tindakan-tindakan yang menghambat keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran marak terjadi dalam kehidupan.
antara lain kemiskinan, kebodohan, pengangguran, korupsi, suap, dan sebagainya, yang menjadikan kesejahteraan masih jauh dari kehidupan kita. Maka kita harus berperan aktif atau bekerja dan berdoa dalam mengusahakan kesejahteraan tempat di mana kita tinggal sesuai dengan profesi dan bidang pekerjaan kita. Sebab kesejahteraan kota atau bangsa adalah kesejahteraan kita semua. Hanya orang yang mengerti momen damai sejahtera, dia akan mengusahakan damai sejahtera bagi tempat di mana dia tinggal. Sedangkan orang yang di dalam kehidupannya ada konflik, kebencian, permusuhan yang tidak beres-beres, tidak ada perdamaian, tidak mungkin mengusahakan kesejahteraan di kota tempat dia tinggal karena dia sendiri tidak ada shalom. Nah, dia sendiri tidak ada damai dalam kehidupannya. Dia sendiri terus-menerus berada dalam konflik yang tidak selesai-selesai dalam kehidupannya. Maka bagaimana mungkin dia mau mengusahakan shalom bagi sekelilingnya? Kita percaya Tuhan menjamin setiap keluarga untuk menikmati kesejahteraan asalkan dalam hidup ini kita hanya mengandalkan Tuhan. Allah menata kembali kehidupan umatnya di tanah asing. Biarlah kita pun tetap mengupayakan berbagai karya kreatif untuk membangun hidup di tengah-tengah puing-puing kehancuran kita. Dan kita percaya di mana ada kasih Allah, di situ ada damai sejahtera bagi setiap umat yang percaya, yang mau hidup di dalam kebenaran firman. Tuhan memberkati kita semua dan firman ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau memperkenankan kami boleh menikmati firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini terus mengingatkan kami betapa penting dan berharganya satu komunitas hidup orang-orang yang percaya, yang mau tinggal menetap di dalam kebenaran firman. Ada satu upaya yang terus kami jalani di tengah-tengah dunia ini, selain kami bertambah banyak beranak cucu, tetapi pun di tengah-tengah harapan dan kerinduan kami, bahwa keturunan kami akan menjadi keturunan yang takut akan Tuhan. Sehingga di dalamnya ketika bumi ini dipadati oleh orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan, maka disitulah dipenuhilah damai sejahtera di dalam Engkau. Karena kami merindukan kota, daerah, wilayah di mana kami tinggal dan berada, kami terus mengupayakan semua yang baik, sebagaimana yang difirmankan dan diperintahkan oleh Engkau ya Tuhan. Supaya rasanya tidak akan sia-sia, kami diberikan waktu dan peluang untuk menikmati hidup di dunia ini, karena untuk apapun yang kami perjuangkan adalah Engkau Tuhan yang dipermuliakan, bagaimana satu persekutuan keluarga Kristiani yang terus dibentuk dalam hakikat iman bersama untuk mengenal Engkau dan hidup di dalam takut akan Engkau. Kami percaya dari keluarga kami akan hadir satu damai sejahtera ketika suami mengasihi istri, istri pun mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak, dan anak-anak juga pun akan menghormati orang tua. Satu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera melimpah-limpah dalam kehidupan keluarga kami. Dan itu juga pun akan dirasakan dan nikmati apakah dalam persekutuan pelayanan gereja Tuhan, apakah dikala kami berbangsa, bernegara, bermasyarakat, sehingga tentu di dalamnya satu komunitas hidup bersama sebagai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus akan tercermin dalam segala perbuatan baik kami, hal-hal yang baik yang akan kami perjuangkan, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, menciptakan kemakmuran, ketika selain kami berdoa, ada upaya dan usaha yang kami perjuangkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau juga terus memberkati gereja Masehi Jiminahasa, memberkati hamba-hambamu yang melayani, baik sebagai diaken, penatua, guru agama, dan pendeta. Kami percaya Tuhan, semua kami diperlengkapi menjadi motivasi terbaik untuk kiranya kami terus melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Ada kerendahan hati, keikhlasan, dan kesetiaan komitmen dalam pelayanan yang terus kami nyatakan bagi jemaat Tuhan. Yang pada akhirnya kami percaya jemaat Tuhan akan diberkati. Jemaat Tuhan akan berkembang dalam soal iman.
yang pada akhirnya juga kami mendapatkan persekutuan orang-orang yang percaya dalam pengakuan bersama akan Engkau Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Terima kasih Bapa, dalam persekutuan ibadah saat ini ketika kami telah menerima firman Tuhan, biarlah kami juga akan mempersembahkan tubuh kami ini sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan dalam perbuatan-perbuatan hidup kami yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Kami pun mendoakan saudara-saudara kami yang hari ini merayakan hari ulang tahun. Tuhan berkati, baik yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, sempurnakanlah segala ungkapan syukur mereka pun. Jemaat kami yang sementara bergumul dalam keadaan sakit, Tuhan jangan biarkan mereka patah semangat, jangan biarkan mereka kehilangan pengharapan, biarlah mereka terus membangun iman yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Engkau sanggup memulihkan keadaan mereka. Engkau sanggup mengubahkan hati mereka untuk percaya ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan Tuhan taruh di dalam kehidupan mereka. Iman mereka pun dipulihkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami Engkau berkati. Pemimpin-pemimpin kami Engkau berkati. Biarlah kami juga sebagai masyarakat yang baik akan mendukung setiap program pemerintah yang pada akhirnya ada keadilan, kesejahteraan, kebersamaan yang akan tercipta antara pemimpin dan masyarakat, mengarahkan pada satu kehidupan yang membawa damai sejahtera di dalam Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami di sepanjang hari ini akan menjalankan tugas dan aktivitas kami. Kami bermohon Engkau berkati kami semua dengan berkat kesehatan, kekuatan, kemujuran, dan tentu di dalamnya kuatkan dan teguhkan iman kami ketika kami menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan hidup, agar kami terus melihat kepada Kristus Tuhan kami. Kami percaya Engkau menjadi penolong, kekuatan dalam kehidupan kami. Maka ini doa kami Bapa, ini yang menjadi ungkapan syukur kami. Kami persembahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah kita semua diberkati di hari ini. Kita sangat percaya bahwa ketika kita selalu membuka hati untuk Tuhan, maka Dia juga akan terus memberkati kita dan seisi keluarga kita. Biarlah hari ini membawa berkat dan sukacita bagi kita semua, maka Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Shalom dan damai di hati.